Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aryani Kumar dengan NIM 2023-31304. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Data Warehouse kelas D. Nah, di sini ada perintah soal yang dimana kita disuruh pilih satu dari 3 aplikasi atau website dengan tema berikut. Yang pertama ada tema real time, kemudian yang kedua ada transactional, ketiga ada location. Yang dimana pada ketiga tema tersebut kita disuruh mencari menjelaskan proses endpoint beserta parameternya apa saja yang terlibat dari aplikasi atau website tersebut. Kemudian kita akan menceritakan responnya melalui video yang telah dilakukan. Oke, untuk tema dan aplikasi atau websitenya sendiri, yang dimana pada temanya itu saya memilih tema kedua, yaitu transactional. Kemudian aplikasi atau websitenya sendiri adalah traveloka.com. Nah, sebelumnya kenapa saya mengambil aplikasi atau website Traveloka? Karena Traveloka sendiri adalah salah satu aplikasi yang sering saya gunakan untuk melakukan pemesanan tiket pesawat, pencarian hotel, traveling, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini fiturnya itu fokus pada pencarian dan pemesanan tiket pesawat. Nah, sebelum itu saya akan membahas proses umum transaksi dari Traveloka sendiri. User flow Traveloka yang pertama, pengguna memasukkan data, yaitu kota asalnya, tujuan, tanggal, dan jumlah penumpangnya. Kemudian yang kedua, front-end-nya akan mengirimkan permintaan pencarian ke back-end melalui via REST API. Dan yang ketiga, back-end mengembalikan respon JSON, daftar penerbangan, harga, waktu, maskapai. Dan yang keempat, pengguna memilih salah satu, kemudian men-check out, bayar, dan selesai. Nah, untuk yang keempat ini kita lebih berfokus pada pemesanan tiket pesawat. Oke, langsung saja kita masuk ke website Traveloka sendiri. traveloka.com. Nah, di sini kita sudah masuk pada website Traveloka sendiri. Di sini saya sudah memasukkan yaitu kota asalnya atau kota yang asal saya yaitu dari Jakarta dan kota tujuan saya yaitu Makassar dengan tanggal keberangkatan yaitu 15 Juli 2025. Kemudian kita akan melihat inspeknya sendiri. Kita ke network. Kemudian kita buka API employed.com. Nah, ini bisa kita lihat tanpa kita mengotak-atik pada website tersebut. Nah, maka bakal terjadi respon secara terus-menerus dengan status yaitu 200, 201, 202, 200. Nah, ini statusnya 200 artinya sukses. Oke, kita boleh coba buka ini folder API amplitude.com. Nah, di sini kita bisa lihat endpoint dari website Traveloka sendiri ada https://api.amplitude.com. Nah, ini adalah endpoint yang ini digunakan untuk mengambil informasi bandara berdasarkan kode airport seperti Jakarta atau JKTA dan Makassar atau UPG. Nah, di sini kita bisa lihat review sukses, responnya sukses. Nah, coba kita login menggunakan alamat Google kita, alamat Gmail kita login. Kita lihat, kita bakal ngelihat responnya. Nah, ini bisa dilihat formatnya bakal ke JSON seperti yang telah saya jelaskan pada PPT tadi. Oke, ini udah masuk .com-nya. Oke. Nah, untuk request metodenya sendiri post. Nah, post ini adalah mengirim data ke server. Kemudian kita
lihat lagi, coba kita ke info. Nah, ini bisa dilihat parameternya sendiri yang dikirimkan ada airport codes, yaitu JKTA, UPG. Nah, ini tuh daftar kode bandara yang ingin dicari informasinya, yaitu Jakarta dan Makassar. Nah, kemudian di sini ada client interface-nya itu desktop, karena di sini dalam kasus ini kita menggunakan jenis perangkat yaitu desktop. Kemudian kita lihat responnya di sini, user memilih bandara keberangkatan dan tujuan di UI Traveloka-nya itu yaitu dari Jakarta ke Makassar atau PG. Nah, sistem Traveloka-nya ini akan mengirimkan request ke endpoint .airport.info untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai bandara tersebut. Nah, ini bisa kita lihat dari endpoint-nya sendiri, https www.traveloka.com /API/v2/flight/airport/info. Nah, API-nya ini akan memberikan data detail seperti nama bandaranya. Kita bisa lihat di sini nama bandaranya. Nih, Jakarta, lokasi CKG. Kemudian koordinasinya itu GPS, dan aliasnya ini Jakarta atau CKG atau HLP. Nah, informasi ini akan digunakan untuk memvalidasi pilihan user dan menampilkan data tambahan di forum pencarian tiketnya. Nah, ini untuk respon dari Traveloka itu sendiri. Ini bisa dilihat alamat API-nya, platnya, ini pilotnya ini atau parameternya yang ditampilkan pada website tersebut apa, previewnya ini ada data, itu ID, airport, kode, null, nama, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita bisa lanjut pada slide PPT, yang dimana kesimpulannya Traveloka sebagai aplikasi transaksional mengandalkan sistem back-end dan API untuk mengelola transaksi pencarian dan pemesanan tiket. Nah, walaupun API-nya tidak tersedia publik, dari proses interaksinya terlihat jelas bahwa parameter yang diinput dikirim ke server. Seperti tadi, karena parameternya itu menggunakan POS. Kemudian responnya dikembalikan dalam format JSON, datanya diperoleh secara real time, kemudian transaksi menghasilkan output valid, etiket, dan booking confirmation. Nah, kemudian Traveloka menggunakan API atau endpoint /flight/airport/info untuk menangani data bandara yang digunakan dalam proses transaksional pencarian dan pemesanan tiket. Nah, ini termasuk dalam kategori transaksional web aplikasi. Alurnya tuh yang pertama input, kemudian request, respon, tampil, dan transaksi. Nah, contohnya tuh seperti yang telah saya paparkan tadi adalah pemesanan tiket pesawat berdasarkan kode bandara. Oke, mungkin cukup sekian presentasi pemaparan hasil pengerjaan ujian akhir semester saya mata kuliah Data Warehouse. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.